Halo guys, welcome back to Ati Vlog Channel. Dan selamat datang lagi di program Lari Malam Misteri. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah program di mana gue bakal menceritakan kisah-kisah horor yang gue dan orang-orang di sekitar gue alami sendiri. Dan lagi-lagi di episode kedua ini gue bersama adik gue, Satrio. Karena belum ada yang mau diajak collab. Karena memang gue lagi masih di Jakarta. Betul, masih di Jakarta. Jadi kalau buat kalian yang belum nonton episode pertama dari Lari, silahkan klik link di atas ini. Atau ada di description juga. Monggo dipilih mau klik yang mana. Oke, kita lanjut ke episode kedua. Masih di rumah kita yang ada di Taman perumahan di Tangerang bertipe Jepang. Jadi kalau buat kalian yang belum menonton cerita pertama, di sini gue ceritakan kembali bahwa di sana kita adalah penghuni pertama di rumah tersebut. Yang kita tinggal di sana belum ada tetangga sama sekali. Betul. Ya. Belum ada penghuni lain kecuali penghuni lain. Nah. Jadi di situ benar-benar kita pindah dan kita menemukan beberapa sosok lah ya. Betul. Di komplek tersebut. Jadi mungkin karena kita penghuni pertama dan itu memang klaster baru, jadi penghuni-penghuni di sana mau berkenalan. Betul. Dan selalu nampakin sih ya. Iya. Gila sih. Nggak main-main sosok yang menampakkan diri. Di salah satu cerita yang akan kita ceritakan hari ini sama seperti cerita pertama, kita sedang bermain bola maghrib. Nggak kapok ya kita ya? Dekat azan, yang ini lebih parah, dekat azan. Betul. Jadi Dekat azan. nggak belajar dari pengalaman pertama, tapi mau gimana kita juga bosen kalau di rumah aja itu. Nggak mau kita main bola. Paling main PS kan. Itu Benar. udah pulang sekolah main PS. Betul. Pasti kan sorenya main bola, nggak ada hitungan lain. Karena kita memang sesuka itu main bola. Di sekolah doang bisa main bola sama teman-teman. Kalau di rumah ya mau nggak mau main bola doang. Nggak ada Instagram, nggak ada Twitter, Belum. ngapain kan? Belum. Iya. Dan ini rumahnya sebelahan ya. Untuk TKP dari cerita pertama di sini. Nah ini cerita yang ini TKP-nya di rumah sebelahnya sini. Dan itu depan rumahnya masih ada pohon gede. Betul. Tapi sekarang wakas kita lewat dan terbang ya. Jadi gue nendang bola jauh ke sana, Rio ambil bola, terus dia lari ke gue, terengah-engah, dia duduk sampai gue udah tahu ini ada yang nggak beres. Gue tanya kenapa yo, dan ternyata ceritain dia langsung. Nah gue nggak tahu nih, kejadiannya selalu bola ditendang kejauhan, berarti yang munculin masalah tahu kan siapa? Ya, selalu gue yang kena. Nah jadi ini bola ditendang, nanti denanya dikasih tahu lah sama Al ya. Jadi ini bentuk rumahnya itu ini rumah, jadi ada kayak Masuk L gini. Nah, waktu itu posisinya bolanya ke sini. Jadi Rio ngambil ke sini agak ketutupan gue, jadi nggak ngeliat dia apa yang dia terjadi di sana. Gue nggak tahu, tiba-tiba dia lari ke gue, duduk terengah-engah. Nah, silahkan diceritakan. Bukan momen pertama sebenarnya, tapi momen terseram dalam hidup gue. Ini gue nggak ngarang sama sekali, demi Allah ya, demi Tuhan. Kayak siapa namanya itu, Arya Wiguna. Gak nanti ya kayak ospek tuh nggak? Oh, iya, Bukannya mirip. Itu peraturannya nggak dibaca itu. Sabuk mana ikan pinggang? Dia di toilet. Fokus, lanjut silakan. Sebelum dihujat nanti. Nggak boleh begitu. Oke, jadi ya biasa. Sabuk mana sabuk? Telala berarti. Fokus, silakan dilanjutkan. Jadi pas itu gue nggak pakai sabuk. Bukan gitu dong, ditegur dong sama. Nggak dibaca peraturannya. Rio, fokus Rio. Oh, keluarga yang nonton habis loh. Tapi ini beneran. Jadi ini salah satu reaksi yang Rio tunjukin ke gue ketika melihat sosok ini. Gue sampai sesak nafas. Betul. Jadi waktu itu gue sampai panik sendiri. Si Rio kenapa? Cuma bisa kenapa? Gitu dong, gue kakak. Jadi panik dong. Biasalah. Nanti denahnya gue kasih tau Atila ya. Ibaratnya nih rumahnya bentuknya gini. Nah ya, ini tuh rumah depan. Ini ada pintu buat ke dapur. Dan sini tanah kosong. Bolanya masuk ke sini. Gue ngambil bola lah, cukup ngambil bola di sini. Nah di sini kan ada jendela belokan gitu kan. Gue ngeliat sesuatu di sini. Itu gue umur masih 2 SD lah, masih 2 SD. Di situ gue ngeliat ada anak seumuran gue, bener-bener anak seumuran gue, rambutnya ada poni.
ingat banget gue mukanya, rambut berponi, senyum. Oke, gue ngeliat kan senyum, dia senyum, tapi telanjang, bukan telanjang doang sih, telanjang malah perutnya bolong, gila. Tapi Jadi lu bisa lihat organ dalamnya ya? gue ngeliat organ dalam, dan gue kan nggak ngerti apa-apa, dan gue nggak habis nonton horor yang gimana juga kan. Di situ ada anak berponi, senyum, bener-bener senyum gitu, senyum ngeliatin gue sambil miring gitu, tapi dia bolong. Ini, aduh, si amit-amit itu. Organ tubuh. Organ bener-bener, gue ngeliat kayak paru, ada tulang, ada paru-paru, tapi ini usus bolong, bener-bener bolong. Itu gue semalaman gue sesak nafas ya. Iya, itu malam itu bener-bener yang gue dari kecil sebelum kita pindah ke perumahan ini kita banyak banget cerita. Jadi gue udah tahu kalau dia melihat sesuatu, reaksinya seperti apa gue udah tahu gitu. Dan itu reaksi terparah yang pernah gue lihat dari dia. Itu Karena memang sosoknya sangat mengerikan itu ya dia. lo bayangin anak kelas 2 SD ketemu teman tapi perutnya bolong. Anjayani. Nah, jadi karena memang sosok yang lebih sering kita lihat itu ya bentuknya kuntilanak, itu udah langganan lah ya kita ngeliat kuntilanak. Kalau ngeliat sosok yang kayak gini baru pertama kali kan. Ya. Anak 2 SD nggak kayak gitu. Dan jujur setelah momen itu sampai gua umur SD gua jadi sering lihat. Ya. Jadi sering lihat, apalagi di rumah kita sendiri lah. Ya, jadi itu tadi di tetangga-tetangga ya. Tetangga-tetangga. Di rumah kita sendiri juga. Ya, kita mungkin di episode ini kita ceritakan beberapa cerita langsung aja kali ya. Jadi rumah kita ini 2 tingkat. 2 tingkat. Nah, kalau di atas itu tangga, sebelah kiri kamar mandi, depan masuk ke kamar, sebelah kanan ada kamar lagi. Nah, di kamar yang ini ada jendela yang bisa melihat ruang pembantu ya. Ya, ada tempat jemur, ada kamar pembantu, ada tempat jemur gitu. Waktu itu malam gue lewat situ di sudut mata sini kita sebutnya Ya, ekor mata ya. Ekor mata. Gue ngeliat ada orang di sana. Terus gue make sure dong, apa itu? Pas gue lihat ke jendela, ternyata itu adalah Mbak Kunti. Yang kita di sini belum punya pembantu. Betul, jadi memang ada ruang pembantu, tapi belum ada pembantunya saat itu. Si Mbak Kunti dengan santainya dia berdiri membelakangi gue hadap ke sana gitu. Wah, lemas langsung tubuh ini bergetar. Tapi untungnya daftar. Betul. Tapi untungnya dia enggak terus Ya, nengok ke gue. Ya udah, gue abis ngeliat itu gue lipir daripada kita bertengok-tengok dan saling jatuh cinta. Terus ya itu salah satu cerita yang gue alami di sana. Kalau gue waktu itu pernah tuh, kita kan kalau mau berangkat sekolah, jadi bentuknya ini kan ruang makan, ini meja makan, ini pintu belakang, yang mau ke tangga naik ke atas, yang ke ruang jemur. Ruang jemur. Nah, ini meja makan, gue minum susunya, gue dari sini nih, mau nggak mau kan ada pintu belakang, gue minum susu, di situ gue ngeliat sosok hitam. Lo ngebayangin deh, tiba-tiba lagi minum susu, ada yang gelayutan, bener-bener palanya sampai ke bawah, zet, itu gondrong, sosok hitam ke bawah sambil gini-gini, lagi minum susu, kabur lah gue. Itu jam 6:30 pagi aja, cahaya matahari udah ada, itu gila, gue lagi minum begini-gininya. Dan kita emang kalau ngeliat kayak gitu nggak kenal waktu ya, Nggak kenal waktu. Pagi, siang, sore, malam gitu. Udahlah, udah kebanyakan cerita kita di episode kali ini. Mungkin cerita-cerita lainnya bakal kita simpen buat episode selanjutnya. Tergantung nih, kalau viewsnya bagus, like-nya bagus, kita bakal terusin program ini. Jadi mungkin selanjutnya juga akan ada narasumber lain gitu selain bintang tamu yang super spesial ini. Jadi buat kalian jangan lupa komen, like, apalagi yang harus penting nih di share. betul, di share, dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis dan bikin kita semakin semangat buat bikin konten. Jangan lupa follow dan subscribe juga Instagram dan YouTube channel dari Satrio. Oke, sampai bertemu lagi di program lari selanjutnya.